Shalom, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami, supaya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi rema dalam setiap kami yang hadir pada kesempatan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat 17 dan ayat yang ke-29. Surat Efesus pasal yang ke-17 dan ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dari dua ayat firman Tuhan, mari kita merenungkan tema kebenaran firman Tuhan pada hari ini, membangun dengan kata. Membangun dengan kata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita hanya butuh waktu 3 atau 4 untuk belajar bicara. Tapi untuk belajar tidak bicara kita butuh waktu 30 tahun atau 40 tahun atau mungkin bisa lebih. Entah dari mulut keberapa kalimat ini diucapkan ketika saya pertama kali mendengarnya. Namun saya yakin orang yang mencetuskan kalimat itu benar-benar menyadari akan besarnya pergumulan terhadap kata-kata yang diucapkannya sehari-hari. Masalah dengan kata-kata adalah masalah yang tidak habis-habisnya sepanjang zaman. Rasul Paulus melihat hal ini sebagai sebuah masalah besar yang nyata yang terjadi juga dalam jemaat yang ada di Efesus. Paulus melihat kenyataan bahwa sekalipun jemaat Efesus sudah ditebus Kristus sebagaimana orang percaya, sekalipun mereka telah diubah statusnya dari manusia lama menjadi manusia baru, namun tetap saja banyak di antara mereka yang tidak memperhatikan kata-katanya yang mereka ucapkan setiap harinya. Hal ini tentunya menjadi batu sandungan yang amat berbahaya bagi sesama saudara seiman maupun bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan. Hal ini pula yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya dan saudara. Betapa berbahayanya kita ketika kita tidak mengontrol setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Karena melalui kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bagaimana kita menjadi pengikut Kristus. Ya, menjadi pengikut Kristus haruslah bersih dalam perkataannya. Berikut adalah nasihat Rasul Paulus tentang bagaimana saya dan saudara menjaga perkataan. Nasihat yang pertama dikatakan, hindari kata-kata yang kotor dan merusak. Efesus pasal 2 ayat yang ke-29 menyebutkan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Adalah kalimat teguran sekaligus peringatan yang terang-terangan dari Paulus menghadapi kondisi di Efesus saat itu. Sepanjang surat Efesus ini Paulus berulang kali mengingatkan jemaat Efesus bahwa status mereka telah diubah. Sekarang mereka milik Kristus dan bukan lagi milik si jahat. Mereka adalah manusia baru, bukan lagi manusia lama. Tetapi hidup mereka masih tidak memperlihatkan perubahan atau perbedaan dengan orang yang tidak di dalam Kristus. Cara hidup khususnya kata-kata mereka masih seperti manusia lama. Itulah sebabnya Paulus memberikan kalimat teguran yang sangat keras kepada mereka. Jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Juga merupakan nasihat dan teguran Rasul Paulus kepada saya dan saudara sebagai jemaat Tuhan untuk dapat menghindari kata-kata yang kotor, untuk dapat menghindari kata-kata yang merusak, yang tidak membangun. Hal yang kedua atau nasihat kedua,
Jauhilah kebiasaan orang dunia dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat yang ke-17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Nasihat Paulus yang kedua, jauhilah kebiasaan orang dunia dengan pikirannya yang sia-sia. Ada sebuah kisah di mana seorang anak belasan tahun dirawat di rumah sakit karena habis minum cairan obat serangga yang mencoba bunuh diri karena merasa hidupnya tidak berarti, merasa hidupnya tidak berharga. Rupanya setiap hari tante yang membesarkannya mengatakan bahwa ia tidak berharga, anak itu tidak berharga, hubungan papa mamanya telah hancur, nilai studinya jeblok. Lalu ia merasa perkataan tantenya benar bahwa ia tidak berharga, ia tidak berarti, lalu ia mencoba bunuh diri. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa kata-kata yang korup, kata-kata yang jahat sanggup melumpuhkan, bahkan membunuh jiwa seseorang. Tetapi harus diakui kata-kata seperti itu masih sering keluar dari mulut kita, orang-orang Kristen sekalipun. Itu nasihat Paulus yang kedua kepada jemaat di Efesus. Ya, katakan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya, dengan perkataannya yang sia-sia. Karena itu sangat berbahaya bagi siapa yang mendengarnya ketika perkataan yang sia-sia, perkataan yang korup, perkataan yang kotor keluar dari perbendaharaan kita semua. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, butuh waktu dan usaha terus-menerus untuk membangun orang lain dengan kata-kata kita. Tetapi cukup sebentar saja untuk menghancurkan hati dan hidup seseorang hanya dengan kata-kata yang kejam. Jadi penting bagi kita untuk berpikir sebelum kita mengucapkan sesuatu. Sebagai anak-anak Tuhan, sebenarnya tidak ada pilihan lain bagi kita selain membangun dengan kata-kata, selain mendorong dengan kata-kata. Untuk itu kita perlu melatih diri kita semua. Saya sadar ini tidak mudah, ini tidak gampang, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi kita sangat rentan untuk berdosa kembali dengan kata-kata kita, untuk merusak dan menghancurkan melalui kata-kata korup. Karena itu, marilah kita berjuang setiap hari untuk membangun orang lain melalui ucapan kita, dengan hindari kata-kata yang kotor dan merusak. Jauhilah kebiasaan orang dunia dengan perkataan dan pikirannya yang sia-sia. Biarlah kita mengeluarkan kata-kata yang mendorong, kata-kata yang membangun. Kiranya Tuhan menolong setiap kita yang mau taat dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Diberkatilah kita yang mendengarkan dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Puji Tuhan.